kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di pinggir sungai, tapi ini merupakan sungai yang berada posisinya di tengah hutan belantara. Untuk konten hari ini ada satu tanaman atau satu tumbuhan yang ingin saya jelaskan lagi buat teman-teman terkait efek serta bagaimana cara menangani ketika kita terkena oleh tanaman tersebut, teman-teman. Dalam 1, 2, 3. Yang putus digigil. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ini dari pundak belakang. Kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di pinggir sungai, tapi ini merupakan sungai yang berada posisinya di tengah hutan belantara. Bisa kalian lihat sendiri, airnya masih sangat-sangat jernih, sehingga ini membuat saya penasaran untuk masuk lebih dalam lagi. Karena kebetulan untuk konten hari ini ada satu tanaman atau satu tumbuhan yang ingin saya jelaskan lagi buat teman-teman terkait efek serta bagaimana cara menangani ketika kita terkena oleh tanaman tersebut, teman-teman. Oke, seperti apa untuk perjalanan hari ini? Ikuti terus sahabat alam dan Elves Aktif. Let's get aktif, yo. Teman, ini kita menemukan indikasi bahwa di sini tuh masih banyak musang, karena di sini lihat kita menemukan ada kotorannya secara langsung, dan ini dari biji kopi nih. Nih, ini kotorannya, kotoran luwak atau kotoran musang. Yuk. Oke teman-teman, kita masih trekking di aliran sungai yang di sini benar-benar masih rapat dan gila. Di sini airnya memang benar-benar jernih. Tapi kalau misalnya musim hujan, feeling saya di sini tuh aliran airnya tuh bakalan besar, teman-teman. Cuman karena memang ini lagi kemarau, sehingga debit airnya agak sedikit kecil. Namun tetap di sini masih sangat-sangat alami, sangat luar biasa. Ya teman-teman, di sini lagi-lagi kita menemukan jewel orchid atau si kiaksara atau anggrek tanah. Ini size-nya udah gede, tuh lihat. Dan wah, jadi kalau misalnya kalian nemu tanaman ini, berarti indikasi yang kalian pijak itu merupakan daerah lembab atau memang biasanya suhunya lebih lembab. Air terjunnya kecil.
dalam tuh kayak ada goa teman-teman tuh. Kayak ada goa cuman kecil goanya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian atas. Cuman aksesnya harus ke belah sini kayaknya nih. Oke teman-teman, kita istirahat dulu, kita meluruskan dulu kaki karena barusan kita trekkingnya cukup lumayan jauh dan bebatuan yang kita pijak ini benar-benar dibalut sama lumut seperti yang ada di depan sehingga benar-benar licin. Dan di sini lihat, aduh, sengaja saya istirahat di sini karena perairannya sangat jernih sekali. Jadi kita break dulu karena tanaman yang kita targetkan kita belum nemu teman-teman. Oke, kita break dulu. Sebetulnya kita ngambil dari sini pun buat air minum itu nggak apa-apa, langsung diminum juga nggak apa-apa sih, karena memang di sini masih alami teman-teman. Oke, dan buat petualangan hari ini kembali saya gunakan outfit tentunya dari Elf Active teman-teman nih. Ini mulai dari celana, hoodie, tas. Ini sebetulnya saya pakai ke sini sekaligus ngetes juga teman-teman, karena di sini kan posisinya tuh lembab. Terus tadi juga di sana kita udah nemu ada beberapa air terjun kecil dan ini sudah kena cipratan. Tapi tentunya jaket yang saya gunakan kali ini memang didesain khusus, dirancang khusus, apalagi bahan-bahannya memang disesuaikan dengan medan-medan ataupun suhu yang dingin teman-teman. Apalagi jaket ini tuh memang diperuntukkan buat teman-teman yang suka naik gunung terus suka berkegiatan outdoor. Nah, ini rekomendasi banget karena bahan-bahan yang sudah digunakan oleh jaket ini sudah berbahan material nilon gore dan polar yang sangat-sangat hangat, dimana ini adalah salah satu jaket. Ini teksturnya itu halus serta tebal, nyaman ketika dipakai. Jadi ini gak bakalan gerah walaupun kita berkegiatan outdoor. Apalagi kegiatan-kegiatan kayak tadi saya lari-lari kecil itu aman teman-teman, gak bakalan gerah serta tentunya bakalan nyaman ketika digunakan. Lalu karakteristik bahannya di sini sudah water resistant dan water repellent. Jadi kalau misalnya kalian kena cipratan-cipratan air yang intensitasnya itu kecil, ini aman teman-teman. Terus windproof juga, terus tentunya hangat karena juga sudah low temperatur. Breathable, tidak panas ataupun gerah ketika beraktivitas. Comfort stretch, nyaman saat beraktivitas. Street resist dan durable tentunya teman-teman. Di sini juga ada beberapa fitur mulai dari resleting depan. Kita lihat aja langsung. Oke. Resleting depan. Jadi ini memudahkan kalian dan ini gak akan macet-macet tuh. Enak banget jipernya. Terus di sini juga sudah ada saku bagian depan 2. Nah, ini. Terus tentunya di bagian tangan di sini sudah dilapisi dengan velcro, jadi kalian bisa atur sesuai dengan ukuran kalian. Lalu tentunya di sini juga sudah dilengkapi dengan hoodie. Nah, di sini ada juga untuk mengencangkan si hoodie-nya nih. Oke. Nah, jadi buat teman-teman tentunya yang pengen jaket yang saya gunakan ini, kalian bisa langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi seperti biasa, teman-teman. Dengan susah payah akhirnya kita menemukan pohon pulus. Ya, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah pohon pulus atau daun pulus atau daun jelatang, teman-teman. Di beberapa daerah nama tumbuhan ini berbeda-beda, namun kalau di daerah saya pribadi nama tumbuhan ini adalah pulus. Dan ini salah satu tumbuhan yang memiliki duri-duri kecil, duri-duri tajam. Apabila terkena kulit manusia, inilah yang akan menyebabkan gatal plus rasa sakit. Dan ada beberapa jenis sebetulnya dari si daun jelatang ini atau si pulus ini. Cuman yang ingin saya bahas si daun pulus yang ini dulu nih teman-teman. Dan kebetulan lihat di sini pohonnya itu udah besar, daun-daunnya juga gede-gede. Dan lihat, ketika kalian perhatikan di bagian-bagian daunnya itu sudah ada yang bolong. Bahkan tadi di perjalanan kita nemu ada salah satu pohon yang pucuk bagian atasnya itu udah hilang, berarti itu sudah dimakan oleh hewan ataupun mungkin serangga, teman-teman. Oke teman-teman, lihat ini adalah tanaman pulusnya atau si daun jelatangnya nih teman-teman. Jadi saya sengaja ngambil dengan size yang sangat besar dan ini sengaja saya pegang pakai ranting pohon karena kita harus mengetahui ternyata
mulai dari batang, daun ini memiliki duri-duri tajam. Jadi kalau misalnya kalian nyangka hanya ada di daunnya saja, salah. Ternyata di batangnya pun dia ini sudah memiliki duri-duri tajam, dan itu kalau misalnya kena tangan kita secara langsung itu bisa sampai sakit, panas, dan rasanya itu benar-benar kayak gatal juga teman-teman. Nah, sedangkan kita bisa menemukan tanaman ini di lokasi-lokasi lembab seperti yang kalian lihat seperti ini. Ini hutan-hutan hujan tropis, pasti banyak si daun jelatang ini teman-teman. Nah, daun jelatang ini di beberapa daerah memiliki namanya masing-masing, nama daerahnya masing-masing. Sedangkan kalau untuk nama ilmiahnya ini jenisnya itu Laportea stimulans. Nah, ada lagi, beda lagi kalau yang Laportea nuata itu coraknya itu beda lagi. Nah, itu nanti PR-nya saya akan cari. Oh, lebih tepatnya kayak yang ada di pinggir kameramen tuh. Kalau pulus yang satunya lagi kayak gitu. Nah, cuman memang dia juga memiliki duri-duri yang sangat tajam. Next kita bahas si daun pulus yang satu lagi atau si jelatang yang satu lagi. Jadi kali ini kita akan coba bahas nih dari si daun jelatang ini. Sebetulnya bahkan kita dulu di 1 tahun atau mungkin 2 tahun ke belakang sempat makan secara langsungnya, sempat memakan si daun jelatang ini, tapi dengan diproses terlebih dahulu teman-teman. Dan ternyata ada sedikit efek karena mungkin kemarin itu kita ngolahnya itu kurang bener, sehingga di bagian mulut ataupun lidah itu terasa gatal serta sakit teman-teman. Nah, lihat, jadi ciri-cirinya kalau misalnya kalian pengen lihat detailnya ciri-ciri si daun pulus ini atau si pohon jelatang ini, kalian harus lihat daunnya itu memiliki urat-urat seperti ini. Tuh, urat-uratnya kayak gini. Terus kalau misalnya mungkin nggak bakalan dapet sih kalau sama kamera, tapi kalau sama mata, secara kasat mata, tuh, lihat dot, kelihatan nih di bagian batang, di bagian urat-urat batangnya terdapat duri-duri kecil yang sangat terlihat. Ini kalau secara mata saya ya teman-teman dapat ngelihat di situ tuh ada duri-duri kecil nih di sini nih. Lihat. Iya. Ada. Nah, itulah. Apalagi kalau misalnya di zoom pakai kamera yang memang micro, kayaknya dapat banget itu ya. Dapat banget si duri-duri tajamnya teman-teman. Dan jangan salah, itulah yang menyebabkan tangan kita bisa merasa terbakar, gatal plus sakit teman-teman. Nah, biasanya untuk efek daripada racun si pulus ataupun jelatang ini, efeknya itu bisa sampai, kalau misalnya tidak tangani ya teman-teman, bisa sampai beberapa hari lah. Tapi kalau misalnya ditangani, mungkin akan sedikit berkurang lah untuk fase penyembuhannya teman-teman. Oke, lihat teman-teman, itu duri-durinya, duri-duri halusnya terlihat karena tersorot oleh sinar matahari. Dan ini benar-benar mengerikan coy. Oke, sekarang kita akan coba tes di sini nih. Oke, sahabat alam, 1, 2, 3. Wow, langsung renyem boy. Oh my god. Jadi tidak menunggu lama teman-teman, ternyata sudah berefek. Dan oke, saya rasa yang paling banyak itu ada di bagian tulangnya. Jadi kita akan coba ambil bagian tulangnya aja. Lihat. Kelihatan gak itu dot? Ada bulu-bulu putih yang sedikit menancap ataupun menempel di bagian tangan saya. Oke.
Mas baru Bang. Kelihatan? Ah. Gah. Ah. Gah. Jadi walaupun jadi rasanya itu beda banget sama kayak sengatan lebah, sengatan tawon. Jadi hampir kayak yang memang benar-benar terbakar. Terus secara perlahan nyut seperti itu. Dan lihat tangan saya mulai memerah, kelihatan? Oke. Tuh. Dan jangan salah teman-teman, ini kalau misalnya kita sentuh dengan apapun, atau misalnya kesentuh sama alat atau tangan kita, ini ngilu banget coy. Dan ini benar-benar masih sakit serta panas. Oh, beda sensasinya. Kalau misalnya di bagian tangan yang kulitnya agak tebal, dia itu nggak sesakit ini teman-teman, nggak sepanas ini, nggak segatal ini. Tapi kalau misalnya di area kulit yang tipis, ternyata rasanya bener-bener wow. Oh, men. Lihat, mulai bintik-bintik kelihatan nggak? Ada bentol-bentol kecil. Oke, lihat, kita tunggu ini baru sekitar 10 menitan dan efeknya itu sudah kelihatan. Kalau jelas ini kayak ada bentol-bentol kecil. Dan jangan salah teman-teman, bukan hanya kesentuh aja. Ketika saya tiup kayak gini, tuh ada hembusan angin aja, ini benar-benar sakit teman-teman. Jadi ya ternyata seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba tangani. Kita coba menggunakan plester aja karena saya nggak bawa perkat lainnya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Enak masih ada plester gede gitu teman-teman. Nah, kita coba nih. Ini saya bawanya cuma ini aja. Kita coba di bagian yang ada bentol-bentolnya nih teman-teman. Nah, sebetulnya teknik ini adalah nanti supaya si duri-durinya itu yang menempel di atau nancep di pori-pori kulit kita terbawa sama lengketnya si lakban ini nih. Oke. Oh. Here. Tuh, ada goresan segini juga, coy. Tuh, apalagi kalau diteken, coy. Oke. Nah, kalau ada solasi yang gede mah enak, tinggal plek di sini aja, tinggal wek. Nah, kayak gitu, kayak nyabut bulu-bulu. Ini bulu-bulu tubuh kan kayak gitu tuh. Harusnya kan ini kurang rapet nih teman-teman. Wah. Au. Ini mah kurang soalnya kecil, coy. Tuh, ada goresan segitu juga bener-bener sakit, coy. Oke, dan lihat efeknya semakin gila. Billing saya ini nanti bakalan lebih kelihatan lagi buat bentol-bentolnya, mungkin akan lebih gede lagi. Dan tentunya ini akan memakan penyembuhan waktu yang cukup lumayan lama teman-teman. Bukan hanya sejam, 2 jam, bahkan bisa beberapa hari teman-teman. Dan untuk inti daripada video kali ini, kita harus mengetahui jenis-jenis tanaman. Bukan hanya hewan saja yang berbahaya, ternyata sekelas tanaman pun, sekelas daun-daun pun yang ada di sekitar kita, terutama di hutan belantara kayak gini, kalau kita tidak mengetahuinya, itu bisa berdampak buat kita, yang tentunya bahaya teman-teman. Makanya di sini saya perlihatkan efeknya seperti apa, sedikit penanganannya seperti apa, lalu penjelasannya seperti apa buat teman-teman agar tahu bahwa di kita itu, di alam kita itu benar-benar sangat luar biasa teman-teman. Mulai dari tanaman, hewan, dan lain sebagainya, itu sangat istimewa. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.